الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا لا شريك له
Alhamdulillah, alunan kami lagi terang-terang kita. Semoga Quran ini senantiasa mampu menyinari setiap hati dan senantiasa membentengi diri dengan iman yang hakiki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga itu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Yoman SE dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa'ada sadaqa wa'ada wa'ada junda wa hajjamal ahjaba wa'ada wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum innaka adzabi lasyadid. Al-ayat. Yang saya hormati Bapak Ketua FKBP Banten Mang Nasudin atau Nuhun. Yang saya hormati Bapak Al-Mukarram Syekh Al-Kiram Al-Ustadz Jamal selaku penasehat FKBP Banten. Yang saya hormati Bapak Adib Muhyiddin Arif dari Bajnas Kota Serang. Terima kasih Pak, santun rawuh. Yang saya hormati Ibu Lina, perwakilan dari Pemkot Kota Serang. Alhamdulillah beliau belum bisa hadir, tetapi konsumsinya nyampe. Alhamdulillah. Dan selanjutnya yang saya hormati Bapak Rahmat Gunawan selaku pembina FKBP Banten. Terima kasih Pak Gunawan sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Gicon Rizwan dari BGC. Terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan saya hormati dari PPKB Ketua ataupun yang mewakili, selamat datang. Dan saya hormati para pengurus, para member FKBP Banten. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin dan yang saya cintai para kekasih Allah, yaitu anak-anak kita, selamat datang.
anak yatim piatu, selamat datang. Saya di sini sebagai ketua pelaksana kegiatan acara halal bihalal dan santunan anak yatim. Sedikit sepatah kata dari ketua pelaksana untuk menyampaikan, alhamdulillah acara halal bihalal dan santunan anak yatim pada tanggal 28 April 2024 sampun terlaksana atau nomor. Ya. Itu terjadi bukan karena bin salabim, tapi itu terjadi karena ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menyukseskan acara tersebut. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada pengurus dan member untuk menjalin kekompakan sehingga acara halal bihalal dan santunan anak yatim terlaksana pada hari Ahad tanggal 28 April 2024. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang sangat luar biasa. Salah satu nikmatnya tersebut, kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah di tempat insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada revolusioner kita, kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang dengan cahaya keislaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, rombongan pertama saya selaku ketua panitia halal bihalal dan santunan anak yatim piatu berterima kasih kepada seluruh member, kepada seluruh donatur, kepada seluruh instansi yang terkait untuk kelancaran acara halal bihalal dan santunan anak yatim. Kami tidak memberikan atau kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi kami yakin Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, akan mengganti kebaikan Ibu di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terkait tentang FKBB Pak Haji, Pak Ustaz, Bapak. FKBB ini adalah bergerak dari sebuah forum atau berbuat dari sekumpulan orang yang disebut komunitas, tapi belum dimasuk dalam kategori organisasi karena belum ada misi dan visi waktu itu. Alhamdulillah dengan pergerakan dan keyakinan yang sama, akhirnya FKBB memiliki ruh, yaitu memiliki tujuan. Dan alhamdulillah yang tadinya dari semua komunitas sekarang sudah menggeliat menjadi organisasi kemasyarakatan, yaitu ormas. Mungkin dalam tatanan nanti akan disamakan dengan PPKB. Kita sekarang gitu. Kita memiliki satu tujuan, yaitu mensejahterakan anggota, mensejahterakan member dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya untuk legalitas FKBB. Alhamdulillah sudah terbentuk, tinggal pengesahan dari Menkumham agar bisa diakui Bapak Ketua Badas. Nanti kita ada acara seperti ini, mungkin mengajak begini di
dengan Bapak di situ. Kita partisipasi yang ke depan. Itu sekelumit dari perjalanan FKBP dari sebuah komunitas kecil sekarang insya Allah menjadi organisasi mahasiswa yang organisasi masyarakat yang insya Allah diakui di tataran masyarakat dan di kedinasan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya selaku ketua pelaksana acara halal bihalal dan santunan anak yatim piatu Ahad 28 April 2024. Ijtunya bi akhlaqil karimah wa rijul bi amali shalihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua. Sambutan yaitu sambutan dari Bapak Pembina FKBP kepada Bapak Ahmad Gunawan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para kiai, para tamu undangan, yang kami hormati Ketua Pelaksana dan pembawa acara yang telah memberikan sambutannya kepada saya, memberikan ruang. Yang kami hormati Ketua Panitia FKBP, Pak Kiai, Pak dari Pak Basnas, Pak dari BPKB, Pak Gicon, kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang enggak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Perkenalkan nama saya Rahmat Gunawan panggilannya ya. Kebetulan saya juga di sini sebagai pembina dari FKBP. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengadakan santunan yatim piatu dan halal bihalal. Saya secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Kadang-kadang saya juga tidak bisa hadir. Ya. Mohon maaf ke semuanya, meskipun kita baru kenal, ada yang baru kenal, tapi namanya manusia banyak dosa. Siapa tahu di depan tadi saya sudah dicuekin atau gimana, gitu nama saya. Jadi mohon maaf minal aidin wal faidin. Saya mengikuti perkembangan FKBP. Ya. Jadi alhamdulillah FKBP ini ya positif. Ya. Saya harapkan yang namanya organisasi itu semua bermuaranya sosial. Nah, jadi dengan inti dari bermuara sosial itu jangan, kalau bisa, saya yakin lah ya kalau enggak, pengalaman saya di organisasi lain lah. Kebetulan memang waktu saya masih muda itu organisasinya banyak dulu ya, dan kebetulan saya ketua terus lagi, mau di lembaga LSM ya mau di lembaga apanya sampai saya di himpunan pengusaha pribumi juga, padahal kalau saya nganggur ya masih aja ada ketua ya. Jadi intinya kita kalau sosial itu pertama yang diutamakan lillahi ta'ala dulu ya, lillahi ta'ala. Jangan sampai organisasi itu ditumpangi sama kepentingan pribadi, tapi bagaimana caranya kita bisa berbuat untuk organisasi. Misalkan pertama kayak halal bihalal ini ya, di samping kita memperkuat organisasi, kita juga ada amal ibadahnya di sini ya, tanpa terasa, meskipun 1 perak 2 perak ya, silaturahmi terjalin. Yang kedua ibadahnya, santunannya ya. Terus yang ketiga, saya juga kan dari awal udah berbicara kalau bisa sekarang ini kita, apalagi yang udah rame ya, ada bangke ya, ada bangke, ada apalagi itu lupa ya. Nah kemarin itu saya udah mengutarakan kepada Pak Ketua dan jajarannya, awali dari FKBP ini dengan organisasi koperasi ya. Alhamdulillah kemarin santunan ini juga biayanya kan intinya udah mulai akar koperasi, penjualan daripada baju ya. Nah
ini organisasi ini udah mulai bagus dengan adanya apa namanya komoditi lah ya, ada komoditi. Nanti halal bihalal ini nanti yang mudah-mudahan bisa mandiri ya. Nanti setelah ada perekonomian lancar segala macam itu jangan sampai kontong-kontongan lagi. Biasanya kalau itu udah besar itu pasti bersikut ya. Tapi saya harapkan dari awal nih, mumpung ini masih awal, bareng-bareng, jangan ada istilahnya ada setuju di antara kita, jangan. Saya lihat Indonesia pembukuannya juga bagus terbuka ya. Jadi udah mulai. Apalagi, nah tolong dipertahankan di perjualan nih yang setiap Sabtu atau Minggu. Nah itu di situ dari jualan baju awalnya, nanti jualan kue-kue hasil FKBP. Ya di samping namanya bagus, ada pendapatan. Karena suatu organisasi tanpa income itu nihil semua. Ya, cuman adanya geruyuk aja. Ya, karena konsep kami ya, kalau sebagai pembina pengen gini, begitu rekan-rekan datang ke sini ini, memang kalau bisa tanpa uang rekan-rekan, memang uang organisasi yang ada. Kalau bahasa operasinya SHU lah, kayak model ini SHU nih. Ya, meskipun nanti ya syukur-syukur meskipun Bapak dari bahasa secara pemerintahan juga, beliau juga kan syukur-syukur Pak, punten ayat jauh panjang ya istilah nama ya. Meskipun tidak mengharapkan, tapi kami dulu itu udah mensiasati ke sana. Ya. Terus yang keempatnya diharapkan antar rekan ya. Yang namanya antar rekan itu kalau bisa memang tanpa ada sujon. Saya lihat di FKBB terbuka. Ya, terbuka. Jadi permasalahan pribadi jangan sampai masuk ke organisasi. Ya. Jadi harus dipisahkan, belajar dipisahkan nih. Permasalahan pribadi, apalagi permasalahan apa namanya bakso cilok katanya ya, itu dipisahkan. Jadi organisasi itu tetap sehat. Nah saya sebagai pembina jadi sebagai tugas timbulnya ya, tugas yang umurnya di atas saya, masa saya harus ngasih, udah jangan gitu. Kalau udah cilok yang mudah-mudahan lancar gitu, kalau nggak lancar jangan ribut di grupnya ya. Kalau bisa itu mah di organisasi lain itu mah ya, kalau bisa. Jadi ya syukur-syukur, kalau susah-susah udahlah dikawinin aja gitu. Kalau susah-susah gitu, mumpung ada panaim gitu, ayo pada di bawah gitu ya. Jadi organisasi itu bisa besar. Saya yakin kalau manajemen awal sekarang Provinsi Banten heboh dengan bangga, FKBB bikin koperasi gitu. Jadi dari kita, kalau kita untuk kita pasti bisa ya. Jadi awalnya kecil, jangan datang awalnya kecil, sedikit. Oh ini pembukaan bukan bunga gitu. Nanti ada SHU, kita belajar. Karena dulu juga saya pernah jadi ketua koperasi. Boleh sekarang legalitas nih, FKBB dulu, mulai FKBB ada legalitas, bikin lagi kepalanya koperasi FKBB. Itu. Ntar ujung-ujungnya, oh punya PT lain, proyek FKBB, pengusaha semua. Pasti bisa. Yang penting kebersamaan, yang penting keterbukaan, tidak ada setujon, tidak ada cilok. Nah ya, jadi enak gitu. Karena biasanya yang menjadi hambatan itu biasanya cilok dulu ya. Cilok itu pakai apa namanya aji, betul ya. Terus kacangnya, kalau digorengnya enak, dikemasnya bagus, bisa bagus. Oh iya, pengurus SKBB keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau misalkan gara-gara SKBB acak-acakan, waduh itu yang jadi masalah itu. Ya, jadi intinya saya sebagai pembina mengharapkan FKBB ini besar, karena kita baik di media ataupun di lain-lain, kita memunculkan FKBB dengan komitmennya, bukan sebagai hura-hura, bukan. Kita menonjolkan tuh FKBB udah bisa jualan. Lihat organisasi mana yang sekarang bisa berjualan. FKBB udah muncul kan, cuman memang kemarin kemasannya belum bisa cantik, belum.
Ya, karena memang manajemennya sekarang ibu-ibu atau bapak-bapak belum ada yang paham nih teknisnya. Padahal kita udah punya tempat sekarang, enak. Tinggal kemas atas FKBB gitu. Apalagi di atasnya FKBB jualan ini buat santunan. Insya Allah banyak. Tadinya yang harganya misalkan 50.000 bisa 100.000, ada yang kasih gitu. Jangan salah itu. Tapi tetap di manage ya. Saya harapkan manajemen itu udah mulai tertata dengan baik karena FKBB ini udah mulai besar. Ya, apalagi dibantu sama kita dari media sampai orang luar aja. Wih, ini keluarga besar banget dapat amat nih. Ada kegiatan sosialnya. Terus ada sumbangsinya, apalagi nanti ada koperasinya segala macam. Ya, tapi saya pesan juga kalau udah bentuk koperasi, ibu-ibu jangan jadi pewaris bangkai-bangkai lagi. Jadi mentang-mentang duitnya banyak, digulirkan kembali, jangan sampai. Ya, itu udah pengalaman yang lalu. Ya, mungkin itu aja dari saya sebagai pembina. Saya juga mohon maaf kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada Pak Kiai, kepada Pak Basnas, kepada dari PKB dan tamu-tamu yang lain. Mudah-mudahan kita awali FKBB dari sekarang. FKBB ini memang suatu organisasi yang sehat, yang berprestasi, yang memang ke masyarakat itu terutama di Banten memang menonjol. Ya, legalitas berjalan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Haji Adi Muhyiddin Ari selaku Ketua Basnas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya doakan yang jawab salam saya mendapatkan keberkahan yang tak terhingga. Biar tambah berkah lagi, saya tambah lagi salamnya karena salam ini mengandung doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah adalah yang maha ganjil dan mencintai hal yang ganjil. Jadi salamnya nanti yang ketiga terakhir aja. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa wala min yaumin hadza ila yaumin nahdah, amma ba'da. Ya, sama-sama kita muliakan penasehat sekaligus Inal Karim Kiai kita, Kiai Jamaluddin. Mudah-mudahan ditambah kemuliaannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ditambah umurnya, ditambah kesehatannya, keberkahannya, tambah lagi istrinya enggak? Enggak apa-apa ya, karena memang ada di ayatnya bahwa nikah itu langsung belum nyebutnya 2, 3, 4, tapi kalau nggak mampu 1 aja. Kalau tidak mampu adil, kalau tidak adil 1 aja. Kita merupakan orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk menjalin silaturahim dengan menghadiri acara halal bi halal di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini menjadi berkah. Amin. Juga ada para tamu undangan dari PKB. Terima
kasih dari BGC Banten Global Population Sponsor. Jangan lupa ketua panitia EKC keren tadi kalau dalam sebutannya ketua panitia. Di Bapak Pembina ada ketua KBB-nya juga para pengurus yang lain. Kita doakan semoga FKBP ini tumbuh berkembang, maju dan bisa bermanfaat bagi umat khususnya di Banten ini sesuai dengan namanya Forum Keluarga Besar. Namanya keluarga besar, jangan ada yang memecah belah seperti bangke-bangke yang kemarin patut kita jempol. Ini akan dari BPKB yang kejadiannya memang di Baros. Alhamdulillah kita apresiasi, mudah-mudahan perjuangan beliau di BPKB juga bermanfaat untuk umat menjaga keutuhan Banten. Ya, jangan sampai Banten ini dirusak oleh orang luar yang hanya menyedot kemanfaatan dari Banten dengan tidak bermanfaat untuk masyarakat Banten. Alhamdulillah FKBP ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Banten. Meskipun kita diawali di Serang, di kota Serang ini, insya Allah ya segala sesuatu yang besar diawali dari yang kecil. Jadi jangan pesimis, kita harus optimis dan kita bisa menjadi bagian dari masyarakat yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Utamanya kita telah terbukti sekarang ada santunan anak yatim piatu. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama bisa menyantuni anak yatim piatu. Kemarin Ibu Mintarsi datang ke Basnas. Basnas itu apa sih? Basnas Badan Amil Zakat Nasional ini lembaga negara sama dengan KPU, Bawaslu dan sebagainya, lembaga yang didirikan oleh negara yang untuk menampung masalah zakat, infak dan sedekah. Jadi harus ada badannya yang mengurus ini. Sebetulnya zakat itu kan kotoran. Kotoran ini banyak kita mau mengurusin ASN, kotoran-kotoran ASN yang bisa bermanfaat untuk kita. Jangan sudah kotor tidak didaur ulang, artinya disterilisasi lagi dan manfaatnya akan sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat kita. Seperti di Sudan itu negara konflik, tapi kata Basnas, istilahnya Badan Amil Zakat di sana itu kuat, sehingga masalah kebutuhan dasar, maksudnya kebutuhan makan, kebutuhan kesehatan, pendidikan sudah tercover meskipun sudah itu negara konflik dan tidak punya APBN. APBN-nya rusak karena berbagai kepentingan. Lagi perang lah di sana itu dan selatan dan utara itu. Tapi karena Basnasnya kuat di sana, untuk masyarakatnya 3 bulan ke depan itu orang yang kekurangan makanan 3 minta ke Basnas di sana. Untuk masalah kesehatan dijamin, tinggal masuk saja ke rumah sakit, diobatin gratis. Untuk masalah pendidikan sampai S1 saja bisa berbagi. Indonesia banyak mengirimkan mahasiswa yang di sana itu disediakan beasiswa bermanfaat. Basnas di sana, Basnas Sudan itu untuk Indonesia juga. Nah, kita dari Indonesia belum bisa bergabung baru kemarin untuk mengirimkan donasi ke Palestina. Alhamdulillah bantuan pertama dan yang kedua, termasuk lagi bulan Ramadan ada dari Palestina datang ke sini, kita kawal melalui MUI dan Basnas yang langsung berinteraksi dengan masyarakat di masjid-masjid. Kita melakukan donasi. Alhamdulillah kurang lebih 2 miliar dari Provinsi Banten ini sudah dibawa oleh saya ke sana. Itu 13 provinsi kemarin yang datang di bulan Ramadan. Itu sangat bermanfaat karena Indonesia berterima kasih bahwa yang mengucapkan selamat untuk kemerdekaan Republik Indonesia di antara yang pertama itu Palestina sebelum Palestina dicaplok oleh Israel.
Jadi kita bersahabat karena innamal mu'minuna ikhwah faslihu bainakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya sesama muslim itu saudara. Kalau ada perselisihan di antara kedua saudara ini, maka islahkanlah, maka damaikanlah. Faslihu bainakum wattaqullaha, bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, pasti kalian diberikan rahmat, diberikan kasih sayang. Kita terikat. Mudah-mudahan kita kumpulnya di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan keberkahan, karena yakin wasilah silaturahim menyambung yang terpisah, menyambung rahim, menyambung kasih sayang. Ini sesuai dengan sabda Nabi, man ahabba ayyubsato lahu fi rizki wa yusalahu fi asari wal yasil rahimah. Barang siapa yang menghendaki keberkahan rizkinya dan menghendaki umurnya dipanjangkan, wal yasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Kita halal bihalal ini artinya silaturahim, dan mungkin ada sebagian dari kita yang belum paham kenapa sih ada halal bihalal, kenapa nggak silaturahim saja. Ini ada ceritanya halal bihalal itu sudah berkembang di zaman Sunan Gunung Jati. Sebetulnya di Putu Cirebon itu ada tertulis ada halal bihalal. Kemudian pada tahun 1948 Bung Karno waktu itu presiden pertama RI, karena 3 tahun ini setelah kita dijajah oleh Belanda ratusan tahun, kemudian beralih dijajah oleh Jepang, kemudian merdeka pun lebih berat lagi perjuangan NKRI ini untuk menjaga keutuhan negara ini. Ya banyak kan, kau melontarkan DITI, macam-macam ya, mendaki bermacam lah pokoknya. Maka berkonsultasilah Presiden Soekarno, Bung Karno waktu itu, tentunya beliau tidak lepas dari peran ulama. Di belakang beliau adalah ulama. Bertanya kepada sesepuh NU, kepada Kiai Wahab Rasulullah, Pak Kiai, bagaimana kalau kita mengadakan bagaimana saran Pak Kiai kalau supaya negara ini tidak terpecah-pecah? Apa saran Pak Kiai? Ya silaturahim, karena ayat yang jelas, hadisnya jelas, nyambung silaturahim. Kata Soekarno kurang apa ya, kurang greget, coba cari istilah yang lain. Gampang, istilah yang lain halal bihalal. Loh, kok Kiai dengan halal bihalal apa bedanya dengan silaturahim? Kata Kiai Rasulullah, para politisi ini, para politikus biasanya bertengkar terus, artinya sering bikin hoax, bikin saling menyerang, dan itu adalah haram. Bagaimana supaya tidak haram dihalalkan? Halal berarti karena salah itu adalah haram, harus dihalalkan. Halal ketemu dan dihalalkan itu dengan sama-sama ketemu, dan ketemu duduk bersama, insya Allah jadi halal bihalal. Itulah ceritanya. Maka saya pernah hidup di Saudi Arabia sekitar 3 tahun, tidak ada halal bihalal di sana, hanya silaturahim. Ini Indonesia banget. Ini muatan lokal. Inilah apa tradisi yang diwariskan oleh pimpinan bangsa Bung Karno dan Kiai NU, mengistilahkan silaturahim ba'dal lebaran ini dengan istilah halal bihalal, dan adanya pun ba'dal lebaran saja halal bihalal ini. Yang lain basi tidak ada halal bihalal, silaturahim saja. Itulah canggihnya para kiai itu bisa ijtihad, karena para kiai itu selalu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, Basnas itu lembaga negara yang mengurusi masalah zakat.
Zakatnya utamanya menghimpun zakat-zakat dari ASN, aparatur sipil negara. Nah, seperti Ibu Guru, SMP mungkin ada UPZ-nya, unit pun zakat, ya. Dan ini ASN juga yang baru 12 tahun kita di Kota Serang ini belum selesai, Bu, ASN, karena masalah zakat profesi, ya, khususnya zakat kemal, penghasilan ASN itu ada gaji pokok, ada TPP atau tukin dan sebagainya, kira-kira mencapai nisab tidak dalam 1 tahun. Itu kemudian kalau tidak mencapai nisab bisa infak atau sedekah gitu, tapi harus dipelajari, harus setengah dipaksa lah. Artinya, intinya dalam hartamu ada hak orang lain, itu saja. Kalau dimakan bisa jadi penyakit, nanti digerogotin jadi stroke, gitu ya, penyakit yang berbentuk atau banyak masalah lain. Itu pengalihan Allah mengambil hak orang lain, dipaksa akhirnya. Jadi sebelum dipaksa, karena kita Islam itu agama yang sangat manusiawi, sehingga masalah zakat pun suruh hitung sendiri. Hasibu qabla tuhasabu, hitunglah itu sebelum kamu dihisab nanti. Ya. Kemudian apa sih program Basnas ini? Basnas biasa karena ini dibentuk oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota dengan SK wali kota, berarti bergandengan tuh sesuai tugas atau dari program Basnas RI kemudian diturunkan ke program Basnas provinsi dan program Basnas kabupaten kota. Nah, ini ada programnya kita, program Serang Takwa. Artinya dari itu masuk ada innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafati qulubuhum fil riqab wa fisabilillah wa fisabil. Ada 8 asnaf yang kita perhatikan, karena kita punya jargon harus aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Jadi tidak boleh melapor itu. Syar'i, ada nggak aturan syar'inya dengan program Serang Takwa tadi? Tentunya kita menyantuni para fisabilillah, kiai, meskipun kaya ada haknya. Kiai sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah gitu, atau marbot gitu, atau guru ngaji ada. Jadi dari asnaf sabilillah juga ada serang cerdas, serang cerdas, ada serang makmur, ada serang peduli, ada serang sehat. Nah, ini 5 program kita. Itu tidak lari program itu dari surat Al-Maidah ayat 1-3. Artinya innamal mu'minuna innamas shadaqatu lil fuqara. Shadaqah itu untuk 8 asnaf. Kecuali goreng kita semua begitu hutang. Jadi kalau goreng ini dipaksakan betul programnya, karena semuanya pada berhutang, akhirnya pada lari ke bangke-bangke itu. Untuk saya minta tolong kepada BPKB, tolong perhatikan masyarakat kita, jaga masyarakat ini dari penyakit masyarakat yang berupa bangke tadi itu. Ya, supaya kita mendapat ridha Allah, jangan sampai mendapat laknat dari Allah. Alhamdulillah BPKB ada di garda terdepan untuk memberantas itu. Kami sangat setuju sekali, karena saya juga sebagai pengurus NU, pengurus FUI di kota dan di provinsi, dan setuju dengan hal itu. Adapun kalau ada minta bantuan ke Basnas, karena memang ini pengelolaan dana dari ASN khususnya, ada program-program tadi, ada masuk program yatim piatu, ada ya program yatim kemana? Oh, disesuaikan programnya apa? Beasiswa, di sana ada serang cerdasnya mengeluarkan beasiswa, tapi di data dan masukin proposalnya
harus diketahui oleh pemerintah dan rendah RT ini Pak. Kita nggak minta dari camat, minta asal ada RT, kita melibatkan RT karena dan semuanya harus asli ya. Ada juga penanggung jawabnya di situ. Kayak sekarang kalau belum ada kemarin, mohon maaf belum kami realisasi permohonan bantuan dan karena tidak lengkap, sehingga kalau dipaksakan kami melanggar tadi itu melanggar aman syar'i dan aman regulasinya, nanti kami kena samprip ya, offset kami, offset nanti ada akuntan publik masuk, ada inspektorat masuk, jadi itu menjaga itu. Silakan nanti saya sudah Ibu Mintarsi, silakan nanti ajukan lagi, gak apa-apa acaranya santunan anak yatim lagi, tidak nama-nama anak yatimnya, kalau bisa dengan fotonya kakaknya gitu yang masuk kakak anak yatim belum punya KTP, nah, orang tuanya yang masih ada atau ada, pokoknya ini anak yang dilindungi negara lah, artinya identitasnya jelas ada kan di kakaknya, itu ajukan, nanti kita masukkan ke programnya, berarti program Serang Cerdas atau beasiswa perubahannya gitu. Atau ada yang sakit di rumah sakit kurang biaya dan sebagainya, ada dibantu, datang saja ke Basnas. Tapi ini dibatasi oleh demografi, dibatasi oleh kewilayahan. Ya kalau KTP-nya KTP kota, berarti urusannya dengan Basnas kota. Kalau KTP-nya kabupaten, dengan Basnas kabupaten. Oh, bagaimana kalau kita masuk ke provinsi, Basnas provinsi, lintas, kalau itu mah lintas kabupaten boleh. Orang kota Serang boleh minta ke provinsi, boleh minta ke Basnas RI. Orang kabupaten Serang boleh minta ke Basnas provinsi atau Basnas RI. Terbuka ya, insya Allah. Tapi karena dananya ini sampai sewa, irit-irit lah, jadi namanya membantu bukan membantu 100%, tapi adalah insya Allah dari kita ada sumbangsihnya. Jadi kalau kemarin proposalnya hanya diperbaiki saja, mau diperbaiki ini Bu Mintarsi ini, ataupun nanti biar Ibu Mintarsi tidak disalahkan, oke saya datang ke sana sebagai perwakilan, saya ini wakil ketua tiga, mohon maaf, ada ketua, ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, ketua 3, ketua 4. Wakil ketua 1 bidang pengumpulan, dia keliling ngumpulin dana zakat, ngumpulin infak, ngumpulin sedekah. Kemudian bidang 2 pendistribusian. Nah, itu ada rumah roboh ataupun seperti bencana banjir, itu pertama pas itu datang rumah roboh, ada program Butilahu, rumah tidak layak huni, kita bantu sebesar 25 juta itu. Tapi disurvei dulu benar enggak rumahnya, artinya ada legalitasnya lah, biar kita tidak menyalahi aturan. Rumahnya misalkan berdiri di tanah orang, ya penyebabnya nggak bisa, karena kita menyalahi regulasi nantinya, aturannya. Jadi nanti juga didukung dengan keterangan dari RT RW kelurahannya, juga kita kerjasama dengan dinas sosial. Ini benar perlu dibantu, jadi kita koordinasinya lintas dinas, karena memang ini lembaga negara cuma non struktural ya. Barangkali itu saja penjelasan sekilas tentang Basnas, program Basnas. Boleh apa saja mengajukan ke Basnas, nanti kita sondingkan programnya masuk ke program kami yang mana ini gitu. Dan itu hanya bantuan ala kadarnya, seperti siswa ini BSD itu untuk SD 260, untuk SMP 400, itu
Tapi karena kewajiban Pemkot itu hanya di dasar 9 tahun sekarang ini, jadi hanya SD dan SMP. Jadi tingkat TK, SD dan SMP, termasuk guru-guru juga ada. Guru yang honorer ya tentunya kita bantu. Guru madrasah apalagi masuk ke serang takwa tadi sebagai sabilillah. Jadi insya Allah mudah-mudahan keberadaan Basnas juga karena diawasi oleh akuntan publik, diawasi oleh inspektorat, diawasi oleh semuanya LSM dan sebagainya. Insya Allah laporan keuangannya sangat terbuka, bisa diverifikasi. Ya, terkait bantuan tuh, karena memang bantuan banyak ya. Ya kita satu, kita yang lama ya kita pilih. Makanya jadi dan kuotanya yang terbatas itu tadi bro, ininya sampai sewak lah ya betul. Iya. Waktu biasa manusia kan suka kurang, walaupun dikasih segini, sudah kelelep masih kurang aja. Itu manusiawi namanya juga manusiawi. Ya, itu gampang kuncinya, syukuri. Ya, supaya kita jadi apa ya? Jadi yang keinginan tinggi tidak tercapai, ya dapatnya segini, syukuri. Insya Allah dapat misalkan 10.000 tapi tiap hari sama aja dengan dapatnya 300.000 sebulan sekali. Mendingan tiap bulan kali dan tiap hari dapatnya. Contoh saja. Iya, betul kata saya juga mau majelis taklim, nanti kita pilah kemana ini masuknya. Oh, sabilillah. Apa program majelis taklimnya mau apa? Mau mengadakan PAPI, mau mengadakan santunan, mengadakan apa? Kalau santunnya dilampiri data-data anaknya itu, kita menghindari apa dengan aman regulasi tadi itu. Kita ada batasan-batasan. Pokoknya insya Allah asal sabar datang. Karena ya yang sudah membunuh nggak mungkin yang datangnya terakhir dikasihkan di awal, nggak mungkin. Iya, syukur aja. Masukkan lagi, mudah-mudahan dapat lagi. Biar semua berbagi kebaikan maksudnya. Ya, tadi saya lupa kita harus mengaturkan salawat dan salam. Ini penting karena tanpa Nabi tidak ada makhluk yang lainnya. Makanya kita harus bersyukur dengan minimal kita selalu berselawat kepada kanjeng Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, supaya kita dikabulkan keinginan kita. Doa-doa kalau tanpa membaca sholawat tertolak, ngambak di awal-awal. Wajib hukumnya baca sholawat, baca doa aja harus dengan Nabi. Apalagi kita kumpul-kumpul begini, dibacakan ayat Qur'annya, dibacakan sholawatnya, kemudian dengan doa-doa termasuk manaqib dan manis dalamnya itu doa. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh kiai, kehidupan kita, kehidupan agama kita aman, kehidupan keseharian kita juga mendapat keberkahan karena kita tidak jauh-jauh dari kiai. Demikian, mudah-mudahan sambutan kelamaan sambutannya, maaf ini sambutannya kelamaan dan menurut tanggal selamat saya dari sini mohon diri karena ada 2 acara lagi di Curug dan di Cipoto. Ya, ini kebetulan karena ketuanya almarhum, kita juga mengundang kepada hadirin sekalian, mohon dibacakan Fatihah karena hari ini ketua kami ini almarhum ruhi almarhum Bapak Haji Nanya Bulgani
Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Terima kasih kepada Fatihahnya. Mudah-mudahan khususnya si kesir, tapi umumnya kita membaca kita itu untuk orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau-beliau yang telah mendahului kita diberikan kenikmatan, diberikan rahmat oleh Allah di alam barzahnya. Mudah-mudahan selalu senang ya. Jangan buat kasihan ya, orang tua kita perlu didoakan minimal kita dengan Fatihah, insyaallah dengan pembahasan Al-Quran bahasanya apa diberikan, pokoknya biar tidur aja, biar gak kerasa apa-apa, artinya tidak ada azab kubur. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Baiknya kita kembali lagi ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kicor selaku Ketua BGC. Pada Bapak Kicor dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Panitia Halal Bihalal dan Santunan Yatim FKBB Kang Hilman, yang kami hormati segenap pengurus FKBB, Ketua, Pembina, dan juga penasehatnya Bang Gunawan, dan juga Kak Ustadz Jamaluddin. Yang kami hormati rekan-rekan dari BPPKB yang alhamdulillah dikomandoi dari Wali Ketua Abram ya. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus BGC yang alhamdulillah juga terdapat hadir. Dan yang paling utama dan yang paling pertama yaitu adik-adik kita anak yatim, walaupun yang disebut terakhir ya, tapi insyaallah anak-anak ini adalah yang paling pertama dan anak kita semua. Jadi kepada Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Kami dari BGC mungkin hanya bisa mengucapkan terima kasih atas undangannya. Mungkin ini bukan pertama kali ya kami berhadapan dengan teman-teman semua dan rekan-rekan semua. Mungkin boleh dibilang sudah bosan kali ya. Jangan bosan.
Dan juga kami dari BGC mengucapkan permohonan maaf karena ini momennya halal bihalal ya. Mungkin yang banyak maaf kita permohonan maaf itu tidak hanya setahun sekali ya, tapi ini momen halal bihalal. Mungkin kami dari BGC mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman rekan FKBB kalau misalkan selama ini dari kami ada kesalahan ataupun kehilafan. Kami di sini juga telah mewakili pembina kami ya, Pak Samsul Hidayat, yang alhamdulillah saat ini beliau sedang menjalankan ibadah umroh. Kita doakan sama-sama ya Pak Ustaz, kita doakan sama-sama semoga perjalanan ibadah beliau diberikan kelancaran hingga nanti kita kembali bergerak kembali ya, karena ya untuk memenangkan beliau sebagai wali kota Serang. Kampanye lagi aja ya Mas. Jadi sekali lagi terkait masalah motivasi dan lain-lain mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Gunawan dan juga dari Basnas tadi, dan juga mungkin nanti akan disampaikan juga oleh Kang Jamal. Mungkin sedikit hanya melengkapi saja. Mudah-mudahan FKBB ini jadi acuan ataupun motivasi untuk grup-grup yang lain ya, terkait masalah kegiatan-kegiatan positif. Karena alhamdulillah FKBB sendiri sampai saat ini tidak pernah luput dari segala tidak pernah lupa dari segala kegiatan-kegiatan yang positifnya, karena alhamdulillah ya seperti manakib segala kan Ustaz, maaf mungkin belum pernah hadir ya, mudah-mudahan saat ini kita semua bisa melaksanakan manakib ya bersama-sama gitu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Mari kita ke acara selanjutnya, yaitu acara inti. Kita lanjutkan dengan acara tausiah dan diakhiri dengan menakib doa kepada Umi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melehoi amat. 3 kali kan Bu? 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FKBB masih bisa, yes. Ayo FKBB masih bisa, yes. Alhamdulillah, masih semangat. Mau ngadepi lanang siji geus keruh iki lanangnya wae bingung. Pemaksaan laki kita karena mempunyai 2 pemaksaan. Ya lanjut ya. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu bayan wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin min adnan sayyidil arabi wal ajam sayyidin nasi wal jan wa ala alihi wa ashabihi bil ulumi wal irfan amma ba'du.
Allahumma sholli ala sayyid Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil abyad wa mintati babiyazat sayyidina wa maulana Muhammadin fil muhtar wa alihi adhar wa ashabil ayat adadani amini wa ibdolin. Bahasanya apa ya, jasnya muslah ya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah, salawat salam ke junjungan Kanjeng Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak sayang, bingung pakai ketua pakai perkenalan ken. Cuma sing lebih bingung pak ketua orang duduk. Bingung nih anak-anak mantau sing durung dodok sing durung apa ya. Ya, doakan Pak Ketua sehat. Oleh ridho Gusti Allah. Jarang Pak Ketua, biasanya Pak Ketua duduk manis ini memusang makseng baik. Embuh ngedeleng sabun bu. Ya, alhamdulillah Pak Ketua. Langsung dia soalnya menunggu kuat menyakitkan besti. Iki menunggu segala-galanya ya. Oke, ini acara halal bihalal ya. Langsung ya, sedanten hapunten sekabeh, mudah-mudahan boten mengenangi rasa hormat tadi kula ning ketua lan staf-staf sereng anak-anak ya, anak yang sing dimuliakan ning Kanjeng Nabi, anak yatim piatu. Halal bihalal ning, aduh ngomongnya apa kan? Halal bihalal kan penutupan pengajian menerangkan masih bulan Ramadan, menerangkan tarawih. Sekarang halal bihalal pas Kanjeng Nabi ketika sholat Idul Fitri, masih mampu aroma Idul Fitri kan? Ya. Pas Kanjeng Nabi sholat Idul Fitri, An Anas bin Mu'ad mengucapkan An Anas bin Mu'ad, inna Rasulullah alaihi salatu wasallam so'ada minbar, bahwa sesungguhnya Rasulullah ketika mau naik ke minbar, Rasulullah itu berdiam, bahwa berdiam diri itu Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril ya Rasulullah, sebelum Rasulullah mendoakan ke jamaah, sebelum Rasulullah naik ke minbar, aminkan saya. Kata siapa? Kata malaikat Jibril. Apakah enggak terhalang yang doa malaikat Jibril, yang ngaminkan Kanjeng Nabi? Semuanya dua-duanya itu kekasih Gusti Allah. Mana mungkin doa enggak dikabulkan? Doa pertama kata malaikat Jibril, ya Allah, aminkan ya Rasul, saya mau berdoa. Ya Allah, jangan terima sholatnya, ibadahnya, puasanya orang yang durhaka kepada orang tuanya. Masya Allah ya, puasa, ibadah, puasa penuh bulan Ramadan, terawih, puasa, macam-macam tadarusan, nggak bakal diterima kalau itu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ya Rasulullah, Nabi Muhammad amin. Nabi Muhammad ngucapin amin. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua nggak bakal diterima puasa Ramadannya, terus sholatnya, ibadahnya. Naudzubillah. Kadang kita salah kaprah ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ada ulama kita jabatan tangan, ada habaib jabatan tangan. Kata bahasa orang Jawa ngalap berkah.
Jadi keberkahan itu ada di ulama, tapi kunci keberkahan itu ada di orang tua. Lebih sakit orang tua itu ketika orang tua melahirkan, itu sakit, lebih sakit anak yang menunjuk-nunjuk orang tua. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita terima sebabnya saya sayang cinta kepada orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, sering ya, udah sekali dua kali kita ngebentak orang tua, yang enggak sengajanya juga. Ya. Yang kedua, malaikat Jibril mendoakan, ya Rasulullah, saya doa kedua ini aminkan Rasul. Kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan terima ibadahnya, sholatnya, puasanya orang yang durhaka kepada suaminya. Rasanya menang ya. Yang kedua, malaikat Jibril, ya Allah, jangan terima sholatnya, ibadahnya, puasanya orang yang durhaka kepada suaminya. Ngomong rasanya ya. Rasanya seneng amat sih. Kedok-kedok mau paduan tuh. Ya, yang kedua itu yang durhaka kepada suaminya. Kontong sing rangga ya. Barang yang mengkene ngebontok. Cuaca di mengkene merangga buntung rasanya gitu. Ya, celana selingan guling mana. Ya, yang kedua, yang durhaka kepada suaminya. Bahkan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj melihat neraka, katakan Nabi, pembanyaknya masuk neraka itu wanita. Yang banyak di neraka itu kaum wanita. Wanita itu udah terlihat bunda. Surganya ada di telapak kaki suami. Terus lagi kalau anak, surganya ada di telapak kaki ibu. Tapi suami masih remeng-remeng surganya gede. Ya. Tapi ya, surganya ada di orang tuanya. Tapi surga di orang tua kuncinya ada di istrinya. Banyak suami yang menodai istrinya. Ya. Jadi udah wong kene kan. Mangga nih kene, tapi tapi asalnya nih gini lakan sing aku ya. Tenang saja, surganya di telapak orang tua. Suami itu kuncinya di istri saya. Jadi tenang aja, kata Nabi Muhammad, di surga itu banyak, di neraka itu banyaknya kaum wanita. Tapi dilirik-lirik di neraka semintil lanang kayaknya. Iya kayaknya di surga, di neraka wakehe wanita, dilirik-lirik di neraka semintil lanang, wakeh lanang tinggal ke kabinet. Aduh. Wes lah jero-jero wes merono ya. Tapi tenang, surga wanita itu ada di suami. Tapi sebelum kita dihisab nih, manusia entar di akhirat dihisab. Hisaban pertama itu sholat. Tapi kalau wanita, kalau istri, sebelum dihisab ditanya itu ke suaminya, ke malaikat. Tuh. Jadi sakitnya istri, ternodanya istri masih ditanggung suaminya. Aure menang.
aja. Kita sesama muslim satu saudara, tapi kita nggak selalu benar. Bisa jadi orang lain salah, kita nggak selalu benar. Alhamdulillah Pak Ketua semangat mengadakan halal bihalal, intinya tujuannya supaya kita sholat ibadahnya diterima. Alhamdulillah dengan pengorbanannya, mudah-mudahan capeknya lelahnya menjadi lillah semuanya. Udah ya, segitu aja. Paham ya? Kata Nabi Muhammad, amin. Jadi malaikat Jibril yang ngedoain, Nabi Muhammad yang ngaminin. Satu, ibadah sholatnya yang enggak diterima, satu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kedua, istri yang durhaka kepada suaminya. Ketiga, orang muslim sesama muslim nggak bisa maafkan. Dan kalau hampunten ya, misalnya ada salah itu dari saya ya, saya atas nama keluarga minta maaf lahir dan batin. Biasanya Makassar Rokarali Kasro Sudunubi, banyak ngomong itu banyak dosanya. Rumah sakit ngomong dipaksa ya, korlaki korban ketu ngomong. Alhamdulillah gue mengisi tausiah itu, Pak Ketua itu satu tanda kehormatan saya kepada kalian, kepada anak-anaknya. Takut, tanggung jawab. Jadi ketua itu nggak mudah. Saking sayangnya, pengen halal bihalal dan ada tausiahnya, gitu ya. Ada doa, ada sholawat dan hapunten sedanten ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjutkan dengan doa manaqib yang dipimpin langsung oleh Bapak Ustaz Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita renungkan ataupun ingat-ingat apa yang tadi tausiah oleh Ayang Beb pulang aja diambil Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati para ketua, baik ketua FKBP maupun ketua BJC atau Pak Kicok beserta Obrut Kiki pada jadi Dewan Kicok. Alhamdulillah hadir tuh sampun niriki ya. Ampunkan kalau tak disebut satu persatu nih, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat kami dan takdir kami. Salam tetap tercela kalimat kepada tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah halal bihalal mendalikan dijadikan wasilah ataupun dijadikan diampura segala dosanya. Karena wabah sampun diterangkan si nomor ketelu itu saling memaaf-maafkan. Itu insyaallah suatu ibadah yang diterima. Ketika mengganjal tidak memaafkan sesama, berarti suatu ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika winginane puasa bulan Ramadan, lamun puasa ya pengen tapi insyaallah ya puasa ya. Mudah-mudahan dengan wasilah puniki kula-kula disuwi keberkahan sehingga kita bisa berangkat ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, amin. Bisa sa'i dari Safa dan Marwah, amin. Bisa nginap di Muzdalifah, bisa wukuf di Arafah, dan bisa jarah di makam Nabi di Madinah, amin. Pulang-pulang dari Mekah bisa ketemu sawah dan tanah dan tubuh mobil sing mewah, rumah sing megah, amin. Dan mudah-mudahan awas sampai
nganggukan, mudah-mudahan bisa balik ke Mekah, bisa nyalonakan wali kota, amin. Dan mudah-mudahan bisa nikah, sing dulu nikah maksudnya, lalu sing wis nambah, itu kan tambah ya Pak Syarif lawas, iya. Kita kangen bareng di pasar lawas, antara tahunnya benar ya. Iya. Barang di rumah kesering tak auri kapan orang-orang. Jadi tadi kan di pasar selatan takon di pakai tunggu, apuntennya pasar ya. Karena waktu ini acara wau sampun dijelaskan apa sih isine halal bihalal. Mudah-mudahan kita bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya begitunya. Fungsinya ini kelebihannya silaturahmi ya, kita berbagi pendapat atau berbagi ilmu. Kita mulai bayar karena waktu masih ada acara yang lain, kebetulan gula sampai pengen ikutan karena gula acara langsung masuk ya. Karena krunya ya tamu sing wau sampai pengen ini hingga lampu depan rumah apunten bahkan kan Bu Marsil mah ngajak Surabaya apunten Bu Marsil boten hadir dan salam jangan sedanten mas penginaniku karena waktunya punten sehat. Yes, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran perjalanan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramul Fatihah. Bismillah. وإلى حضرة جميع والمرسلين والملائكة المقربين وإلى جميع أولياء والشهداء والعلماء والفقهاء والصالحين وعلى كل أصحاب كل وأتباع كل وإلى أرواح آبائنا شهيدنا عدا وأمنا شهيدتنا حواء وما تنزل بينهم إلى يوم الفاتحة. khususan wa ila rahi sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa usulihi wa furuhi wa masyayikhina wa ahli baiti lahum al-Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummatina wa zadina wa masyayikhina Ahmad Jauhari Umar إجازة هذا مناكبي ونشره له الفاتحة. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم جميع الحاجات يا الله حاجاتنا حاجات البركة والسعادة بيومه نسألك السلامة والبركة في الدين والدنيا والآخرة ببركة المناكب ببركة الصلاة في كتاب برات نسيت يا الله نسألك السلامة والبركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Khususan wa ila rohi Ibn Salihin bin wa ila rohi Mudaris Hasan bin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'mat wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa karim wal azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min zamil ahwali wal afat wa tahdi lana biha hajat wa tutahhiruna biha syai'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tubaddilu bil aqsal wa ya min jamil faradil hayati wa 'ibadatil mamat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka wa natashhadu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa
وتوسل إليك بوالك الشيخ عبد القادر الجيلاني يا شاف الليلي يا مبرطني يا بسمدني يا معيد عبد القادر الجيلاني نتوسل بك إلى ربك في القادر حاجاتنا يا الله حاجاتنا يا صاحب الحاجة يا الله نسألك بالأفكار نسألك سلامة والبركة في دين والدنيا يا الله لقاضي حاجاتنا يا الله لقاضي الحاجة ببركة المناكب جواهر المعني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تتبعنا بها قلوبنا وترفع علومنا وتحمي حوائجنا وترفعنا درجاتنا وترفعنا درجاتنا وتهدينا بها قومنا وتخلصنا بها قلوبنا وتلعننا بها علوم لدني وتكرمنا بها بالشرف والكرم مع ذرياتنا وذرياتنا وتبصر بأموالنا وأصحابنا وترمي وأسبابنا وترزقنا اللهم تمام نعماتك وتمر رضوانك وصل وسلم وبارك على وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمنت وأحييت إلى يوم تخلق من خلق أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ولا تبلغنا في حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك أفضل صلاة وسلام وزيارة قبر نبيك أفضل صلاة وسلام وزيارة قبر نبيك أفضل صلاة وسلام في لطف عقبات وسلامة وبارك مرام وعلى الوسط وبارك وسليم اللهم اختم لنا منك بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب وسلم وعلى الوسط بالشاه وشيخنا في الأبد العزيز القدير من عني سلام بالاستقامة وشهد عبد القادر الجيلاني شهد القادر الجيلاني رضي الله عنه بالكرامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله. Allahumma amin. Alhamdulillah acara doa tausiah dan beres dan maukah doa mau sing doa ceritanya di kitab Tudurullah itu malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi Muhammad kaula mau didoa si doa diaminkan para jemaah wajirat qabri nabi ka'ali afdhalus salatu wassalam. Mudah-mudahan sing hadir di mriki bisa jarak ning Madinah bisa umrah dan haji di Makkah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dijabah dengan wasilah halal bihalal amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustadz yang sudah doakan doanya. Dan terima kasih juga untuk Umi Oman yang telah memberikan tausiahnya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus mungkin keluarga besar FKBB. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang mungkin sudah dinanti-nanti oleh adik-adik kita. Itu acara santunan anak yatim piatu. Mungkin untuk santunan ini saya akan panggil untuk adik-adik semua. Nanti yang dipanggil tolong untuk maju ke depan. Yang pertama yaitu Ayu Roro, usia 9 tahun. Ayu Roro mana? Paki. Akmal Yusuf. Winda. Ayo, ada ayo, kemana lagi di sini?
Adam. Adam. Ada nggak Adam? Ada. Aryani. Bawa siapa? Ada kalian? Gimana sih? Buatnya tadi dibantu. Ada kan? Jadi mana? Silakan jadi. Ajara. Arya. Namanya aja didaftarin. Yusuf. Epi dari gelang. Epi. Epi ada nggak Epi? Epi ya. Oh, Mimin, dibentar dulu. Biar masuk masuk, ini masuk mobil. Ini ada bisa. Ini bukan. Ya, masuk. Bu Mimin, Bu, ada dari dua Ini nih, kita upayain Aini juga sedang sini. Sana coba. Waktu iya Aku ingin mempersembahkan sebuah puisi Ibu, betapa susah payahnya kau melahirkan. Betapa sengsara kau menghasilkan. Betapa kau mendidik.
akan selalu menjaga. Selanjutnya, mangga. Ibu, aku ingin mempersembahkan sebuah puisi untukmu. Ibu, betapa susah payahnya engkau melahirkan. Betapa sengsara engkau membesarkan. Betapa relanya engkau mendidikku. Ibu, engkau telah segalanya bagiku. Ibu, engkau menjadi inspirasi untuk terus bahagia. Kau menjadi pemuas semangat. Sampai kapan anak akan terlalu semua yang saya doa dan berdoa juga keringat yang kau cucurkan. Ibu, engkau sudah terlalu besar berkorban. Ibu, hanya surga yang pantas memberi kasih sayang. Aku dah tahu apa yang harus aku lakukan tanpa dia yang selalu mengerti aku. Dia yang tak pernah ngerti menasihati aku. Dia yang selalu menemani. Dialah ibu, orang yang selalu menjaga tanpa dia merasakan hidup di dunia. Dan tanpanya aku bukan apa-apa. Aku hanya seorang manusia yang membutuhkan kekuatan cinta kasih dari kekuatan ikhlas Allah. Engkau sangat berharga walaupun engkau selalu memahami. Aku tahu itu bentuk perhatian dan kasih sayang darimu. Itu menandakan kau peduli padaku. Ya Allah, berikan nasihatmu. Panjangkanlah umurnya. Aku ingin membahagiakannya sebelum aku atau dia tiada. Terima kasih Ibu atas semua yang telah kau berikan kepadaku. Aku akan selalu menyayangimu.
selanjutnya Untuk saat Bapak Ketua Bapak Ketua Panitia dua kali ya. Mana Bapak? Yuri ke depan. Ibu, aku ingin mempersembahkan sebuah puisi untuk Yang di belakang. Ibu. Betapa susah payah engkau melahirkan. Betapa sengsara engkau membesarkanku. Betapa rela engkau mendidikku. Ibu, engkaulah segala-galanya bagiku. Ibu, engkau menjadi inspirasi bagiku untuk terus bangkit. Kau menjadi kompas mamaku, dan kau adalah hidupku. Ibu, tak mampu aku membalas semua pengorbananmu. Hanya menghormati dan memuliakan padamu. Meski tak sebesar jasamu. Ibu, sampai kapan anakmu akan membalas Membawa keberkahan buat kita semua. Siapanya itu kita bersama. Engkau sudah terlalu besar berkorban. Adik-adik mohon minta dokumennya duduk di depan semua ini. Hanya surga yang pantas memberi kasih sayangmu yang tulus. Mungkin ada ini. Hanya Tuhan yang pantas menjaga dunia dan akhirat. Nah, duduk. Duduk semua nih. Duduk. Para ibu-ibu tolong bantu kelasnya. Cerita yang saya Untuk semua yang melakukan dan semua bapak-bapak ibu. bersama